Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma. Saudara, 9 bulan lagi masyarakat Indonesia akan melaksanakan dan mengikuti pesta demokrasi. Di bulan Februari tahun 2024 nanti menjadi momen dan juga waktu yang berharga bagi masyarakat Indonesia karena akan menentukan pilihan pimpinannya. Jadi pemimpin pilihan Indonesia nantinya, dan juga menjadi momen yang berharga bagi masyarakat Indonesia untuk bagaimana Indonesia ke depannya nanti. Nah, KPU atau Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara dari Pesta Demokrasi tahun 2024 nanti sudah melaksanakan berbagai persiapan, mulai dari tahapan-tahapan pemilu hingga gencar-gencarnya melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pesta Demokrasi tahun 2024 nanti. Nah, lantas bagaimana persiapan dan juga penyelenggaraan pemilu nantinya di tahun 2024 khususnya di Kota Malang. Nah, saat ini saya sedang berada di KPU Kota Malang bersama Mas Denny Bahtiar dari Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Malang. Nah, selamat pagi Mas Denny, bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Baik ya kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Siap. Pagi ini kita akan berdiskusi begitu ya terkait dengan persiapan dan juga penyelenggaraan pesta demokrasi kita di tahun 2024 nanti khususnya di Kota Malang. Nah, kalau dari KPU Kota Malang sendiri, di Kota Malang sendiri bagaimana tahapan pemilunya? Sudah sampai mana Mas Denny kalau di Kota Malang? Untuk tahapan pemilu sekarang kita sedang dalam proses pencalonan anggota DPRD Kota Malang untuk pemilu 2024. Jadi kemarin kita tanggal 14 Mei 2023 sudah menerima berkas pencalonan dari partai politik yang mengajukan bakal calon anggota DPRD-nya. Ini totalnya ada sekitar 896 ya. Ada sekitar 800-an lah bakal calon anggota DPRD yang sudah diajukan ke kita. Nah, hari ini mulai tanggal 15 Mei kemarin sampai 23 Juni besok kita sedang melakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon. Jadi kita verifikasi identitasnya, kemudian ijazahnya, surat keterangan bebas terpidana dari pengadilan, dan lain-lain, itu semuanya kita verifikasi administrasi. Nah, selain itu kita juga sekarang sedang proses pemutahiran data pemilih. Nah, nanti bulan Juni depan kita sudah ada penetapan daftar pemilih tetap. Nah, daftar pemilih tetap ini yang nanti akan menjadi pemilih untuk pemilu 2024. Nah, ini sedang dalam proses. Kemudian ketika sudah penetapan DPT, ini juga datanya akan kita jadikan dasar untuk pencetakan surat suara. Jadi surat suara itu dicetak sejumlah DPT plus 2%. Jadi kalau misalnya pemilihnya di suatu TPS itu 300, nah nanti surat suara yang dicetak adalah 300 surat suara plus 2% dari 300 itu. Ya, berarti akan ada tahapan apa lagi setelah ini? Setelah tadi verifikasi, lalu juga nanti Juni ada DPT tadi ya. Betul. Akan ada tahapan apa lagi setelah ini, dan apakah masih panjang tahapan-tahapan di KPU Kota Malang ini? Ya, nanti kita masih panjang ya, jadi sampai di 14 Februari untuk pemungutan suaranya atau masyarakat kenalnya pencoblosan. Itu nanti kita akan ada masa kampanye. Ini nanti setelah penetapan DCT atau daftar calon tetap, ini kita akan memulai masa kampanye. Kemudian juga ada yang namanya masa tenang. Itu biasanya sesuai regulasi itu H-3 sebelum coblosan. Nah, nanti tanggal 14 Februari kita lakukan pencoblosan. Selain itu nanti kita juga di akhir tahun itu sudah mulai yang namanya rekrutmen KPPS. Jadi mereka penyelenggara kita di tingkatan TPS seperti itu. Ya, sebelum di tanggal 14 Februari 2024 nanti ya akan ada pemilihan atau pencoblosan, tentunya pasti harus ada sosialisasi dari KPU sendiri untuk masyarakat juga terkait bagaimana proses nantinya dari awal hingga akhir tahap pencoblosan sendiri. Kalau dari KPU Kota Malang sendiri, sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan pemilu untuk masyarakat sendiri sudah sampai mana?
Ya, kita sudah karena tahapannya itu kan sudah mulai tahun kemarin ya, pertengahan tahun kemarin, kita sudah lakukan sosialisasi juga ke masyarakat. Bisa bentuknya, ada yang bentuknya tatap muka, ada yang bentuknya itu penyebaran alat sosialisasi dan lain-lain. Nah, kita kemarin di sosialisasi itu lebih banyak menyasar teman-teman muda. Karena mereka ini kan yang potensial untuk mencoblos, termasuk juga pemilih pemula. Jadi kita keliling ke beberapa SMA untuk menyampaikan tahapan-tahapan pemilu dan juga ajakan untuk datang ke TPS. Selain itu kita juga berikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya mencoblos di TPS, kemudian kita sosialisasikan tanggalnya, kita sosialisasikan tahapan-tahapannya, dan bagaimana caranya supaya mereka bisa nyoblos di TPS seperti itu. Berarti sudah dilakukan sosialisasi ya hingga saat betul. ini. Tapi untuk sosialisasi hingga menjelang tanggal 14 Februari 2024 nanti, apakah sosialisasi masih akan terus dilakukan dari KPU Kota Malang sendiri? Ya, pastinya kita akan terus melakukan sosialisasi ya, termasuk juga ke depannya kita akan menyebarkan bahan sosialisasi, baik itu pamflet, spanduk, stiker, dan lain-lain kepada masyarakat. Selain itu, kita juga insya Allah bulan Oktober itu nanti akan ada kirab pemilu. Jadi ini programnya KPRI. Nah, kebetulan di Kota Malang itu dilewati oleh rute kirab pemilu itu. Nanti kita juga melibatkan masyarakat, kemudian kita juga mengajak teman-teman partai politik peserta pemilu untuk ikut berpartisipasi memeriah kirab ini. Kita ingin mensosialisasikan ke masyarakat Kota Malang bahwa pemilu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan semuanya bisa ikut berpartisipasi seperti itu. Baik, berarti kita tunggu ya kirab pemilu nanti menjelang Pesta Demokrasi tahun 2024 nanti. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat karena dari KPU Kota Malang sendiri sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, akan kita lanjutkan diskusi kita nanti. Kita tunggu bersama di Sapa Malang.